Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA A, kelompok pertama yang akan mempresentasikan Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Silvatiana Rifki, absen 34. Pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Adapun perbedaan dari Nabi dan Rasul. Jika itu Nabi, maka ia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jika itu adalah Rasul, maka ia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan dan diberikan wahyunya dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya agar dijadikan pedoman hidup. Iman kepada Rasul sendiri merupakan kewajiban hakiki bagi setiap muslim karena merupakan rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Perintah mengimani Rasul ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad serta kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka orang itu telah tersesat sangat jauh." Saya Siti Mutiara Azhara, absen 35, dan akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Rasulullah, yaitu sifat wajibnya dan mustahilnya. Oke, jadi Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, sama sifat jaiz. Pertama, kita masuk ke sifat wajibnya. Oke, jadi sifat wajib itu artinya adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Dia itu tidak bisa disebut seorang Rasul itu jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. Oke, jadi kita masuk ke sifat wajib yang pertama, yaitu adalah asidik. Nah, asidik ini artinya yaitu Allah selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, maka jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat ke-41, yaitu Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqon nabiyya, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-41. Selanjutnya, sifat wajib yang kedua adalah al-amanah. Nah, al-amanah ini yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-106 sampai 107, yaitu idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin, yang artinya ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-106 sampai 107. Selanjutnya adalah at-tabligh. Nah, at-tabligh ini yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyembunyikan wahyu dan tidak menyampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan kalau misalnya Ali bin Abi Thalib itu ditanya
tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membela biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-67, yaitu Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-67. Sifat yang keempat, yang terakhir, sifat wajib terakhir adalah al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksa kehendak untuk meletakkan al-hajar al-aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang sifat mustahil Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu yang pertama ada al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasulullah itu tidak pernah bohong, yaitu yang terdapat pada Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 2-4, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma gowa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginan tidak lain. Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 2-4. Selanjutnya, sifat mustahil yang kedua adalah al-khianah. Al-khianah itu yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya selalu dijalankan dengan baik, tanpa berbohong. Yaitu yang terdapat pada surat Itta ma'uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa'rid anil musrikin, yang artinya ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-106. Yang ketiga, sifat mustahil yang ketiga adalah al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yaitu yang terdapat pada surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-50. Yaitu Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilaiha
ilayya qul hal yastawi il a'ma wal basiru fala tattafakarun, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah SWT ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat ke-50. Sifat mustahil yang keempat yaitu adalah al-baladah. Al-baladah artinya mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan menulis atau umi, tetapi ia tuh pandai. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat ke-199, yaitu khudhil afwa murbilngu fi wa a'rid anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat ke-199. Selain memiliki sifat wajib dan mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33 yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama, Ismatul Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, Iltizamul Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang terakhir, sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21.
Hikmah yang kelima yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Hikmah yang keenam yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menerapkan perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua yaitu melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang ketiga yaitu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal dan juga sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berbangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Yang keempat yaitu selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Dan yang keenam yaitu melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu bisa seperti yang pertama, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bisa dengan memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya bisa juga dengan meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, seperti ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, kedokteran, dan lain-lain. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut hendaknya digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha menyejahterakan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.